Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Suryani. Di sini saya akan mempresentasikan modul halaman 197 sampai 198, yaitu aspek keuangan. Yang pertama, time value of money, yang artinya nilai waktu uang. Nilai waktu dari uang merupakan suatu konsep yang membahas nilai waktu dari uang atau sejumlah aset yang ingin diinvestasikan. Apakah nilai uang yang diinvestasikan akan sama dalam kurun 4 tahun ke depan dengan uang yang kita miliki sekarang ini? Nah, artinya itu uang yang kita miliki hari ini akan berbeda nilainya dalam waktu 4 tahun kemudian, sebab dari investasi yang kita lakukan itu akan mendapatkan bunga sehingga nilai investasinya akan bertambah. Namun jika tidak memperhatikan nilai waktu dari uang, maka uang sebesar 50.000 yang kita terima 4 tahun ke depan akan dipersepsikan sama nilainya dengan uang yang kita miliki sekarang, yaitu 50.000. Hal ini suatu tindakan yang keliru, sehingga perlu mengetahui lebih jauh lagi mengenai nilai waktu dari uang. Kajian mengenai nilai waktu dari uang dapat dibahas dalam 3 konsep, yaitu nilai yang akan datang atau future value, kedua nilai sekarang present value, dan ketiga future value of annuity. Yang pertama yaitu future value. Future value dapat diartikan sebagai jumlah uang pokok yang diinvestasikan dan ditambah dengan perolehan bunga pada periode tertentu. Dan kedua yaitu present value. Present value dapat diartikan sebagai penentuan besarnya nilai investasi awal atas dasar bunga yang sudah ditetapkan dari jumlah yang telah diterima beberapa tahun kemudian. Nah, penentuan nilai present value merupakan kebalikan dari menentukan nilai future value. Misalnya, uang sebesar 20.000 yang telah diterima 2 tahun ke depan dengan tingkat bunga yang sudah ditentukan, maka nilai uang yang sekarang akan lebih kecil dari 20.000 sebagai nilai sekarang. Dengan demikian, dalam menentukan nilai present value adalah menghitung nilai sekarang atas dasar bunga tertentu terhadap jumlah uang yang diterima beberapa waktu kemudian. Yang ketiga yaitu anuitas. Anuitas merupakan serangkaian pembayaran dengan jumlah yang sama yang dilakukan dalam interval waktu tertentu yang sudah ditetapkan. Anuitas dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo. Anuitas biasa merupakan anuitas yang diproses pembayarannya dilakukan pada akhir tahun, sedangkan anuitas jatuh tempo merupakan proses pembayarannya yang dilakukan pada awal tahun. Aspek keuangan juga merujuk pada berbagai faktor atau elemen yang mempengaruhi pengolahan dan kondisi keuangan suatu organisasi seperti perusahaan atau individu. Dalam konteks yang lebih luas, ada beberapa aspek keuangan yang penting untuk diperhatikan baik dalam konteks pribadi, bisnis maupun organisasi, yaitu meliputi yang pertama yaitu perencanaan keuangan, seperti proses merencanakan pendapatan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang dan jangka pendek. Ini termasuk pengelolaan anggaran dan perencanaan pajak. Nah, yang kedua ada pendapatan dan pemasukan, seperti menilai sumber pendapatan baik dalam bentuk gaji, penjualan, investasi atau pendapatan lainnya yang diterima oleh individu atau perusahaan. Yang ketiga, pengeluaran dan biaya. Nah, ini merupakan aspek yang mengukur berapa uang yang dibelanjakan atau dikeluarkan untuk kebutuhan perusahaan atau organisasi. Yang keempat yaitu manajemen kas, yaitu pengelolaan aliran kas untuk memastikan bahwa organisasi atau individu memiliki cukup uang tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek
dan mendukung aktivitas sehari-hari. Yang kelima yaitu investasi, memiliki dana yang diinvestasikan di berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, properti, dan lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau hasil jangka panjang. Dan yang keenam, pembiayaan dan utang, yaitu meliputi bagaimana sumber dana diperoleh, apakah melalui pinjaman, modal ventura, atau pembiayaan internal. Ini juga mencakup manajemen utang dan cara menghindari masalah keuangan. Dan yang ketujuh, laporan keuangan, dokumen yang menggambarkan posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu organisasi seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dan yang terakhir yaitu kebijakan keuangan, aturan atau pedoman yang ditetapkan untuk mengelola sumber daya keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan, termasuk kebijakan pengeluaran, pembiayaan, dan pengelolaan investasi. Aspek-aspek ini penting dalam memastikan bahwa keuangan dikelola dengan baik dan dapat mendukung tujuan jangka panjang baik untuk individu maupun organisasi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.